Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Siva Silvia. Aku dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang judul Merakit Dunia Visual. Nah, dari judul itu yaitu artinya nyiptain atau nyusun tampilan yang bisa dilihat sama mata supaya punya makna, pesan atau perasaan tertentu. Nah, jadi intinya kita itu lagi nyatuin elemen-elemen visual kayak warna, bentuk, gambar, cahaya, bayangan dan gerakan. Nah, jadi biar hasilnya itu di akhirnya itu bisa ngomong tanpa perlu kata. Nah, jadi kalau misalkan dipikir-pikir itu dunia visual tuh luas banget. Bisa dalam bentuk film, desain, foto, lukisan, video, animasi, sampai iklan. Nah, jadi pas kita merakit dunia visual itu berarti kita lagi bikin karya yang bisa dilihat dan dirasain. Jadi bukan cuma dilihat cantiknya aja, tapi kita itu bisa melihat apa maknanya gitu. Terus ada juga contoh dari makna dunia visual, yaitu yang kesatu itu ada film drama. Nah, kalau misalkan kita itu nonton film horor, nah pasti kita nontonnya itu dengan suasana yang gelap, warnanya banyak hitam dan kayak biru gitu. Jadi musiknya itu ada juga bikin tegang. Nah, kita dari semua bagian dari merakit dunia visual itu biar penonton bisa ngerasa takut, walaupun kayak nggak ada kata-kata ngomong, tapi kayak bisa menakutkan si penonton itu. Nah, jadi sebaliknya film komedi biasanya film komedi itu biasanya warnanya cerah, banyak cahaya dan gerakannya lincah. Jadi itu juga hasil dari perakitan visual. Nah, dan yang kedua itu ada desain grafis. Jadi waktu kita bikin poster acara sekolah itu kita bisa milih warna, tulisan, dan gambar yang cocok sama temanya. Jadi misalnya itu kayak acara musik. Nah, kita itu milih warna yang cerah dan font tebal biar kelihatannya itu rame, seru gitu. Jadi itu tuh termasuk merakit dunia visual. Nah, dan yang ketiga itu ada fotografi. Jadi fotografi itu kita bisa milih angle, pencahayaan, dan momen biar si hasil fotonya itu bisa nyampein cerita atau perasaan. Misalnya kayak foto anak kecil ketawa di bawah hujan gitu. Jadi kita itu bisa nyampein rasa bahagia dan bebas tanpa perlu kata-kata. Dan ada juga yang keempat yaitu animasi atau game. Nah, jadi di dunia animasi semua karakter itu bisa ada juga tempat dan warna dibuat dari nol. Misalnya di film animasi ini ada Coco atau Inside Out. Jadi warna dan bentuk dipakai ini bisa buat tunjukin perasaan dan suasana hati si karakter ini. Itu jadi buat contoh misalnya dari merakit dunia visual. Nah, selanjutnya itu ada Departemen Penyutradaraan. Jadi, Departemen Penyutradaraan itu bisa dibilang otak dan pengarah utama dalam produksi film. Jadi, tim ini yang mengatur gimana cerita di naskah. Jadi, bisa diwujudkan gambar yang hidup. Nah, mereka ini bisa kerja bareng banyak orang, kayak kameramen, aktor, penata cahaya, sampai bagian kostum, biar semua jalan sesuai rencana dan visi sutradara. Nah, jadi ada yang ke-1 itu ada sutradara. Jadi sutradara itu pemimpin utama di dalam perfilman. Jadi dia itu yang ngarahin semua aspek cerita, mulai dari gaya visual, cara akting pemain, suasana adegan, sampai hasil si akhirnya ini. Terus sutradara juga harus punya visi yang jelas biar semua kru itu dan pemain itu tahu dibawa kemana gitu arah film ini. Contohnya itu kalau misalnya sutradara mau bikin film, jadi contohnya itu kalau misalkan sutradara mau bikin film yang sedih, ya jadi dia itu bakal atur warna cahaya
kayak agak redup gitu, musiknya pelan, dan pemain disuruh actingnya itu bisa lebih kalem kayak dan yang kedua itu ada sutradara satu. Nah, jadi si sutradara satu itu tangan kanannya sutradara yang tadi itu. Jadi dia itu yang ngatur jalannya proses syuting di lapangan. Tugasnya itu ngatur jadwal, ngecek kesiapan lokasi, pemain, kru, dan peralatannya. Jadi biasanya itu dia itu yang ngomandoin pas di set, kayak ngomong kamera siap gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada asisten sutradara 2. Jadi, tugasnya itu ngebantu si yang asisten yang ke-1 itu. Jadi, terutama buat ngatur pemain dan persiapan adegan berikutnya. Jadi, dia itu ngingetin pemain kapan harus siap, kostum yang harus dipakainya itu kayak gimana, adegan mana yang bakal diambil setelah ini gitu. Jadi, pokoknya asisten sutradara 2 itu kayak koordinator di belakang layar yang ngejaga semuanya tetap teratur. Jadi gitu. Selanjutnya itu kita menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi merakit dunia visual itu intinya kita itu nyusun berbagai elemen yang bisa dilihat, kayak warna, bentuk, gambar, cahaya, dan gerakan. Jadi buat nyiptain tampilan yang menarik itu kita punya makna. Jadi bukan cuma soal bikin sesuatu yang lebih keren atau yang indah gitu, tapi juga gimana caranya visual itu bisa nyampein pesan, perasaan, atau cerita. Adanya merakit dunia visual itu kita bisa ubah imajinasi jadi nyata lewat pandangan mata. Jadi gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.